Shalom semuanya yang berada di channel ini, apa kabar? Ya, saya memperkenalkan diri saya, nama saya Lambertus, asli orang Maluku. Saya masuk di channel ini, menemukan channel ini pada saat itu saya cari di YouTube. Dengan sebelum saya belum mendapatkan channel ini, ada beberapa orang yang telepon saya, ajak saya untuk saya bersaksi di mereka punya channel, tapi saya tidak pernah mau. Cuma saya menginjili orang-orang di jalan selama ini. Dan mungkin Tuhan Yesus sudah memilih channel Ibu Nona Keti. Dan saya pada saat ini memilih channel ini. Jadi semua ini segala sesuatu rencana Tuhan Yesus sudah menentukan. Jadi di malam hari ini saya mau bersaksi. Saya jumpa pertama dengan Tuhan Yesus Masias itu tahun 2000. Itu itu saya jumpa pertama itu secara pribadi itu di lapangan di Kelapa Gading, perumahan Elok di lapangan voli. Pada saat itu saya jumpa pribadi. Pada saat itu menyebut namanya di saya, Yahweh dan Tuhan Yesua. Pada saat itu juga saya kan namanya orang tidak tahu bahasa Ibrani. Jadi saya, ini apaan ini? Yesua. Ternyata saya tanya-tanya, oh berarti Bapak Yahweh ini, gitu. Disitulah saya kan tidak bertobat, malahan saya semakin beringas. Jadi ya namanya orang Maluku. Saya kan pekerjaannya penagih utang, debt collector. Itu pada saat kejadian saya berjumpa pribadi dengan Bapak Yahweh itu tahun 2000 itu saya baru keluar dari lembaga. Pada saat itu saya baru keluar dari lembaga, jadi saya masih dalam ya pakaian di badan, satu pasang di badan, pakaian-pakaian di kontrakan saya sudah tidak ada. Ya putus harapan lah, sampai saya sempat pacaran dengan orang Jawa, orang Solo, dan saya mengaku di dia. Saya bilang saya masuk Islam, dan saya berdoa juga bilang, Bapak Yahweh, saya tidak percaya lagi sama Bapak Yahweh, saya mau masuk Islam aja. 4 malam berturut-turut Tuhan Bapak Yahweh, Bapak Yesua, Tuhan Yesua jumpa pribadi dengan saya, luar biasa. Tapi pada saat itu saya tidak bertobat sampai COVID-19 tahun 2000. Disitulah mata kedua-duanya buta. Saya tidak bisa melihat sama sekali. Tuhan tangkap saya di situ. Buta, tidak bisa melihat pas COVID-19 itu. Tapi pada saat itu udah nubuatan kepada istri saya, datang kepada istri saya, bilang sama suami kamu itu rajin berdoa. Rezekinya ada di depan mata tapi belum saatnya. Dan pada saat itu saya buta, istri saya antar saya kontrol di rumah sakit. Di rumah sakit saya ada seorang bapak di sana, dia bilang di saya, dia juga hamba Tuhan, dia punya karunia. Dia menyampaikan kepada saya, ada nubuatan untuk saya. Tuhan Yesus menyampaikan kepada dia untuk saya, nanti saya dicoba habis seperti Abraham, setia seperti Abraham. Dan rezeki saya ada di depan mata. Nubuatan itu. Jadi pada waktu saya buta itu, saya udah menangis. Aduh, baru saya kan ngontrak pas COVID-19 itu. Yang punya rumah itu belum bayar lampu, air dari PLN putusin semua, lampunya diputusin, airnya diputusin. Saya dengan istri keempat anak kami tinggal di dalam gelap, cuma kami pakai lilin. Tapi disitulah proses.
Pada saat itu, mata sebelah kanan saya di rumah sakit mulai diproses, mata sebelah kanan saya mulai mau dioperasi. Pada saat itu, dioperasi juga gagal operasi. Mata sebelah kanan saya gagal operasi itu, mata udah robek, udah darah keluar semua. Istri saya lagi hamil 5 bulan atau 4 bulan itu. Mata, jadi ditaruh saya di ambulans, istri saya sendiri antar saya, mereka buat surat rujukan untuk ke rumah sakit spesialis mata. Saya dengan istri saya yang berada di ambulans, keempat anak kami ada di rumah kontrakan kami. Disitulah istri saya menangis di ambulans. Saya bilang, "Ma, tidak usah menangis karena Bapak Yahweh beserta kita." Bapak Yahweh lagi beserta kita sekarang. Enggak usah menangis. Sampai di rumah sakit rujukan, dokternya lagi sibuk. Cuma diturunin saya begitu, saya kan nggak bisa lihat. Darah udah saya juga nggak tahu, mata sebelah kanan ini kan darah. Itu kan, cuma yang anehnya, Bapak Yahweh itu luar biasa. Saya waktu operasi saya tidak rasa sakit sedikit pun. Lalu pada waktu di rumah sakit rujukan itu, dokternya ya seiman sama kita juga. Datang periksa saya, mata saya, dibilang, "Waduh, ini kok matanya kok tidak ada urat satu pun yang ini, kok matanya kok biasa-biasa saja, dengan Bapak Lambertus ini kok sehat." Gitu. Tapi pada saat itu belum bisa operasi karena harus kasih obat dulu untuk kasih kering lukanya, nanti beberapa bulan ke depan baru dioperasi. Jadi pada saat itu cuma dikasih obat. Jadi diantar saya balik lagi ke rumah sakit umum itu, yang tadi yang mereka operasi saya tuh, diantar lagi situ. Jadi saya nginep di situ, istri jaga saya, di situ rumah sakit itu. Jaga saya di situ sampai 3 hari ya. 3 hari balik di rumah. 3 hari balik ke rumah, jadi cuma dengan obat, jadi diproses kan. Jadi seminggu sekali saya pergi kontrol. Gitu. Kontrol. Jadi mata semakin kering, anak saya, Nathaniel, jatuh juga, kakinya patah sebelah. Kakinya patah sebelah, COVID-19 itu. Tapi hanya saya dengan keluarga saya, hanya setiap malam itu menyembah Bapak Yahweh, menyembah Tuhan Yesus Amasiah. Dan pada saat itu anak saya yang kaki patah ini, disitulah Tuhan Yesus hadir di situ, dia lihat sendiri. Jadi sementara proses mata saya, anak saya yang nomor 4, air panas ajar matanya dua-dua lagi, karena udah bernubuat duluan ya kan, pada waktu saya ketemu seorang hamba Tuhan itu untuk bernubuat itu. Anak saya yang nomor 4 namanya si Christian, air panas ajar matanya dua-dua lagi. Saya matanya dua-dua buta, gagal operasi. Anak saya jatuh, kaki patah sebelah, yang satunya matanya dua-dua diajar air panas. Istri saya lagi hamil besar, lampunya yang punya rumah matiin, airnya dimatiin gara-gara saya buta, tidak bayar rumah kontrakan 4 bulan dalam COVID-19 itu. Nah, tapi saya gimana itu, Bapak Yahweh itu luar biasa. Sudah atur orang-orang yang datang untuk melihat saya. Yang dulu yang orangnya eksekusi, Hercules itu, teman saya lama, udah 20 tahun, saya tidak mengenal dia. Udah lupa dia lah, nomornya juga tidak ada. Tiba-tiba dia nelpon saya. Nelpon istri saya yang angkat. Terima langsung, istri saya bilang, bapaknya matanya buta dua-dua. Langsung bawa ke handphone ke saya, lalu saya berbicara sama dia. Maksudnya ada pekerjaan, dia mau ajak saya.
Tapi waktu berbicara dengan saya bilang, Bung, saya ini mata buta dua-dua, saya nggak bisa kemana-mana. Ternyata dia ini dulu, woy, orang eksekusinya Hercules. Tapi dia udah bertobat juga, udah jadi hamba juga. Dia suruh istri saya Sherlock alamat segala macam. Malamnya dia datang duluan, datang mendoakan saya. Langsung dia kasih uang untuk pasang lagi, beli kabel, beli balon, lampu, lalu masang lagi, kasih hidup lampu-lampu semua. Setelah malamnya berdoa, esok dia balik, esok siangnya dia sama istrinya balik ke rumah saya lagi. Itu Bapak Yahweh luar biasa. Bawa saya, bantu saya, kasih duit untuk bayar rumah kontrakan memasuki 5 bulan itu, untuk istri saya untuk biaya melahirkan, untuk periksa di rumah sakit, makanan, pokoknya banyak sekali, luar biasa. Bung Rudi sama istrinya tuh bantu keluarga saya tuh. Hanya kami bisa mendoakan mereka sampai sekarang ini. Luar biasa. Dan pada waktu saya belum operasi tuh pada saat itu, karena gagal operasi kan, belum operasi lagi. Harus operasi di rumah sakit rujukan itu. Pada saat itu anak saya yang kaki sebelah juga dari hari demi hari mulai pulihnya, kaki sembuhnya, bisa berjalan seperti biasa sekarang. Anak saya yang namanya si Christian, pada saat itu dia proses matanya sampai sembuh total. Jadi istri saya pada waktu lahir itu, melahirkan itu tepat tanggal 21 September. Itu. Jadi itu istri saya udah periksa, dokter udah bilang bayi melintang. Istri saya pada waktu itu umurnya 41. Suster bilang bayi melintang, mesti sesar. Saya dalam keadaan buta, saya belum bisa lihat. Tapi saya bilang sama istri saya, itu manusia biasa. Segala sesuatu beban berat kita serahkan kepada Bapa Yahweh, Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus sudah menyampaikan kepada saya melalui Roh Kudus. Jadi pada waktu itu, istri saya tidak rasa mulas apa. Sampai jam 6 pagi, istri saya bilang, Pak, saya kayaknya sudah melahirkan ini. Kok saya bisa langsung di situ, saya bisa lihat jelas. Lihat jelas sekali. Langsung saya suruh anak saya pesan Grab mobil. Langsung kita ke rumah sakit. Sampai di sana kan harus saya dengan istri nunggu dokter kan yang langganan. Istri saya jam 8 baru harus datang. Tapi itu Bapak Yahweh udah menyiapkan security untuk nunggu saya dengan istri saya. Sampai di sana langsung buka pintu. Security bilang, Ibu jangan lama-lama sini, ikut saya, ngapain? Tunggu lagi. Ikut saya. Langsung masuk ke UGD ya. Nah, sampai di sana langsung naik ke itu, naik istri saya naik ke ranjang. Saya buta, saya bisa lihat jelas. Tuhan Yesus luar biasa, saya bisa lihat. Langsung istri saya naik di ranjang, ditutup pakai kain, saya lihat semua. Saya berdiri di samping, memang bayinya melintang. Jadi yang keluar anak saya itu pantatnya duluan. Pantatnya duluan. Setelah istri saya ngedon, pertama saya lihat. Itu saya lihat itu. Suster bilang sabar. Dia angkat kain ke atas, lihat patah lalu begini. Suster bilang sabar, malah langsung istri saya bata dia, dalam nama Yesus Masiah, langsung bayi truk keluar. Langsung istri saya bilang kata, Sus, Tuhan saya lebih ajaib. Tuhan Yesus Masiah. Langsung susternya bilang, enak ya, gampang banget ya. Nah, langsung itu habis, udahlah, saya pergi urus administrasi. Mereka suruh, saya bisa lihat, saya bisa berjalan. Saya urus, tulis, tanda tangan, semua-semua. Langsung bawa istri saya ke lantai 8. Ya.
Di sanalah istri saya di dibersihkan, dimandiin semua. Udahlah, pindah lagi ke lantai berapa itu. Jadi dalam proses, sebelum proses, tapi pada waktu istri saya belum melahirkan, saya udah lihat ada seorang ibu haji jumpa dengan saya, anaknya itu dapat kanker di bagian pahanya, udah bertahun-tahun itu disantet sama teman bisnisnya sendiri. Jadi pada waktu istri saya belum lahir, saya udah jumpa dengan dia itu melalui penglihatan. Roh Kudus berbicara dengan saya, dengan dia. Jadi pada saat itu saya muncul, ibu itu bilang saya, ibu haji itu bilang, Ambon, kamu dari mana aja? Saya baru lihat kamu ini dalam mimpi dengan berbicara dengan Roh Kudus. Langsung saya bilang, saya baru sembuh. Kamu sakit apaan? Saya bilang, mata saya buta dua-dua, tidak bisa lihat. Langsung ibu hajinya jawab, ih enak dong. Langsung ibu haji bilang sama saya, anak saya ini udah sakit bertahun-tahun, kanker yang udah di paha, yang udah biru bengkak begitu besar. Udah bertahun-tahun dia udah kedukung kiai-kiai, rumah sakit sampai bangkrut, dari orang kaya sampai bangkrut. Tidak sembuh sampai sekarang. Langsung ibu haji bilang, kamu masuk rumah sakit di mana? Saya bilang, Tuhan Yesua yang menyembuhkan saya. Itu dia seperti wajah itu emosi, marah dia. Itu sebelum istri saya belum melahirkan, itu saya udah lihat itu, penglihatan itu. Pas istri saya melahirkan, setelah pindah di ruangan yang baru itu jam 2 tuh saya masih ingat itu. Saya dengan istri baru masuk di ruangan itu, lewat setengah jam ibu haji itu masuk sama anaknya itu, yang stroke itu, apa yang kanker ya, kanker di pahanya udah biru, udah bengkak. Disitulah Roh Kudus bekerja untuk saya dengan istri. Tapi awalnya dia kan sudah tidak mau, karena waktu saya bilang Tuhan Yesua yang menyembuhkan saya, dia kan emosi, dia marah-marah dia. Pada saat itu di ruangan yang istri saya ada itu kan, itu ada berapa, sekitar 8 orang ya, satu ruangan itu ketat banget itu, karena pada saat itu COVID. Tapi karena Roh Kudus bekerja di saya berdiri. Saya bilang, Ibu Haji, anak Ibu Haji mau sembuh sekarang atau tidak? Ibu hajinya bilang, saya mau. Lalu saya bilang, Ibu Haji, saya kan orang Kristen. Ibu Haji mau atau tidak saya doa dengan Tuhan saya, Tuhan Yesua Masih. Sampai di situ orang yang ada jenguk keluarganya sakit juga bantu. Saya bilang, Ibu Haji, semua agama itu sama, yang penting anaknya sembuh. Tapi itu kan karena ya awalnya kan Ibu Haji kan tidak mau, karena ya setan iblis juga kan berlawanan dengan dia kan. Jadi pada saat itu Ibu Haji bilang sama saya, nanti bentar jam 12 saya bicara sama keluarga saya. Jadi pada saat itu kan saya tidak bisa nginap di rumah sakit, saya istri sendiri di rumah sakit. Saya pulang di rumah, tidur sama anak-anak saya. Jadi saya dari rumah sakit pulang, saya masih bisa lihat sampai di rumah, gelap lagi mata saya. Jadi saya lagi nunggu jam 12 nih. Ibu Haji mau telepon saya untuk saya balik ke rumah sakit itu, saya mau mendoakan anaknya itu. Nunggu jam 12, Ibu Haji bel saya, jangan lupa ya jam 12 udah ada di rumah sakit. Saya udah siap, saya udah telepon tembak saya yang tangan kanannya Hercules yang dulu yang saya bilang itu, yang bantu saya tuh waktu saya mata buta tuh, saya telepon dia, saya bilang nanti jam 12 tolong datang di rumah bantu saya sama-sama ke rumah sakit. Udah siap semua, tiba-tiba mau jam 12 Ibu Haji telepon lagi bilang
tidak jadi. Tidak jadi. Tidak jadi, lalu esoknya lagi, Ibu Haji janji kepada saya, itu kan Roh Kudus bekerja sama saya terus untuk mendoakan anaknya. Cuma Ibu Haji bersikeras, tanya keluarga dulu. Esoknya jam 12 janji juga. Saya jam 11 saya udah naik ojek itu, saya keluar dari rumah ke rumah sakit itu, saya bisa lihat. Sampai udah dekat rumah sakit, dia telepon saya lagi. Tidak jadi lagi. Karena anaknya udah di ruangan ICU. Keluarga juga tidak mau, dokter tidak mau. Langsung saya bilang, Ibu Haji, itu karena iblis juga berlawanan dengan Ibu Haji. Awalnya Ibu Haji kan tidak mau kan. Saya pulang lagi ke rumah. Jam 5 subuh, Ibu Haji telepon saya. Telepon biasa, bilang anaknya baru putus napas, baru meninggal. Ya saya bilang kan dari kemarin kan, kenapa Ibu Haji tidak mau? Setelah anaknya meninggal lewat seminggu, ibunya juga meninggal. Ibu Haji juga meninggal. Jadi disitulah mulai itu. Jadi pada saat itu, setelah istri udah keluar dari rumah sakit, saya giliran untuk operasi. Yang gagal operasi sebelah kanan ini, dirujuk ke rumah sakit spesialis. Itu dokter aja bingung sama saya. Saya waktu itu umur 50 ya. 50 tahun saya ini peminum, perokok, satu hari itu bisa rokok 3-4 bungkus, 5 bungkus. Kalau saya tidak punya satu penyakit pun. Itu dokter bingung di situ. Di situ. Dokter periksa mata saya, kok mata saya ini utuh semua uratnya. Bingung dia di situ juga tuh. Lalu saya bilang, ya, Tuhan Yesus beserta saya. Pas dokternya juga orang Kristen. Dia bilang, benar, saya udah lihat Bung, Tuhan sudah memberkati kedua mata Bung. Itu dia berbicara begitu. Saya bilang, ya. Jadi pada waktu siap-siap untuk minggu depan, saya kan operasi kan. Itu pada saat itu kan harus swab itu kan. Swab itu harganya mahal sekali. Jadi pada waktu seminggu mau operasi, yang gagal operasi yang mata sebelah kanan, itu susternya udah telepon saya. Pak Lambertus, minggu depan operasi. Pak Lambertus harus swab. Tanya di mana-mana itu 1.200.000. Ada pada saat itu memang ada duit gitu, sejumlah gitu. Tapi saya berdoa, saya minta di Bapak Yahweh, minta petunjuk kepada Bapak Yahweh. Minta petunjuk. Hari Jumatnya esok mesti saya nginap untuk operasi. Harus bilang bawa semua dokumen semua. Saya cuma mengaku aja, ya siap, siap. Setelah saya mau jalan, saya bilang saya balon swab. Sampai sekarang ini balon swab karena mahal. Karena sudah terlanjur, saya udah dekat rumah sakit. Susternya bilang, udahlah Pak, data nanti Pak yang berurusan dengan Satgas semua. Karena Satgas semua ada sini harus dokumen administrasi. Saya diperiksa semua. Harus ada surat. Saya berdoa bilang, Bapak Yahweh beserta saya. Tuhan Yesus beserta saya. Itu sampai saat itu pada waktu itu ada 14 orang yang mau operasi. Saya urutan 13. Itu periksa saya punya dokumen itu, mereka bolak-balik dokumen saya, lihat saya, mereka bolak-balik lihat saya. Periksa satu-satu dokumen saya administrasi, periksa itu. Mereka lihat saya gini-gini. Saya bilang, Bapak Yahweh beserta saya. Mereka periksa, langsung bilang, silakan masuk Pak Lambertus. Itu saya tidak swab. Saya bilang, Tuhan Yesus luar biasa. Jadi pada waktu itu kan operasi kan antrean. Saya kan urutan ke 13 pada saat itu. Jadi saya tanya yang semua yang sama-sama saya ada duduk mau operasi, mereka swab itu ada yang 1.600.000, ada yang 1.800.000, paling rendah itu 1.200.000. Itu juga di daerah Bogor sana. Jadi mulai operasi, nomor 1 pergi, operasi datang. Saya nomor yang ke-13.
Jadi pada saat giliran saya masuk, disitulah operasi, langsung pasang lensa di mata sebelah kanan, karena waktu operasi pertama di rumah sakit umum itu kan gagal operasi mata saya. Tapi yang anehnya tuh, semua yang operasi tuh mengeluh, bilang baru pegang matanya udah sakit sampai tangan-tangan mereka diikat. Kalau saya tidak merasakan sakit, seperti mata saya seperti ada apa gitu, rasa gimana tuh, gatal gitu. Saya tidak pernah merasakan sakit. Mereka pegang mata saya ini, cakar-cakar, saya nggak pernah merasa sakit sedikit pun. Saya urutan 13, saya masuk di ruangan operasi. Setelah selesai operasi, bersih, pasang lensa, semua saya keluar, pasang lensa itu langsung saya lihat, blong, saya lihat terang. Langsung suster yang bawa itu kursi itu gerobak itu ya, bawa itu bilang, "Papa sini sini." Saya bilang, "Enggak, saya jalan aja, saya udah bisa lihat." Itu baru mata sebelah yang baru bisa, sebelahnya masih buta. Tapi suster bilang, "Tidak bisa Pak, ini kan aturan di rumah sakit." Saya naik kursi roda itu, diantar saya sampai di sana kan 12 orang ini belum bisa lihat. Saya udah bisa lihat. Saya tanya mereka, "Kalian udah bisa lihat belum?" "Belum, Bung." "Ih, kok saya kok udah bisa lihat?" Ternyata suster bilang, "Pak, beda karena Pak tidak ada penyakit satupun. Mereka punya penyakit." Oh, saya bilang begitu ya. Jadi mulai disitulah proses. Perlahan-lahan mata sebelah kanan saya. Setelah proses mata sebelah kanannya saya udah lihat jelas semua, udah bisa baca huruf semua, udahlah operasi sebelah kiri lagi. Jadi setelah operasi sebelah kiri, proses juga. Proses, setelah selesai dua-duanya, ini saya bisa melihat ini. Ini hasilnya karena kemurahan, kebaikan Tuhan Yesus kepada saya. Dan disitulah mulai Tuhan Yesus memperlihatkan saya apa aja. Pertama, memperlihatkan saya apa aja. Baik melalui mimpi, penglihatan mimpi, lihat langsung, penglihatan alam roh, apa aja memperlihatkan kepada saya. Pada saat itu saya di rumah, jam-jam begini, itu kursi mahkota kerajaan itu muter di atas saya. Saya bilang, "Mama, kursi mahkota." Hilang. Setelah esoknya, alam roh bicara sama saya, "Ada orang yang meninggal di samping rumah, jam 5 sore." Saya bilang, "Mama, ada orang yang meninggal di samping rumah." Lihat, nggak ada. Ternyata jam 5 subuh baru orangnya meninggal. Wah, Pak Yahweh luar biasa. Dan pada saat itu, roh saya dicabut di bawah. Dibawa saya ke Firdaus. Itu Taman Firdaus. Bawa saya di Firdaus karena saya itu tertulis di Alkitab. Itu. Bahwa saya itu manusia antrean juta-juta. Orang antrean juta-juta. Nah, giliran dipanggil bagian saya, orang semua yang antrean itu teriak, "Dia kasus pembunuhan di bumi." Saya kabur, naik. Tapi yang itu, yang yang orang-orang semua yang antrean yang saya yang begitu banyak itu, tamannya indah, baru ada yang rata naik gunung, tapi taman semua itu saya lari ke gunung, capek-capek saya balik lagi antrean. Tapi saya datang masih banyak orang. Giliran saya dipanggil lagi, sebuah bateria, "Dia kasus pembunuhan di bumi." Saya kabur lagi. Tapi saya udah lari jauh, turun naik gunung, saya balik lagi antrean. Yang ketiga kali, ternyata pada saat itu Bapak Yahweh lagi periksa buku kehidupan itu. Apakah kasus pembunuhan ini saya ini pelakunya atau bukan? Ternyata pada saat itu saya hanya ikut-ikut aja. Jadi panggilan ketiga, saya maju, kan ada dua loket itu seperti kita antrean di
Mall-mall begitulah. Jadi mau masuk kan mesti ya kan, mesti ambilin itu dulu tiket. Jadi itu sebelah kiri itu semua itu yang masuk ke penampungan mayat itu, penampungan mayat itu. Saya juga ikut itu. Ternyata saya mau masuk itu, malaikat megang tangan saya. Bukan tempat kamu di situ. Langsung saya balik kanan, saya lihat gedung seperti mega begitu. Gedung itu besar baru seperti istana begitu. Langsung pintunya terbuka, antar saya masuk di situ. Bapak Yahweh lagi duduk di meja dengan itu. Kursi itu, bagian Bapak Yahweh bilang, silakan duduk nak. Nak, panggil saya nak. Silakan duduk. Tapi wajah kan saya tidak begitu jelas. Tapi pakai jubah putih kan duduk sih. Duduk, dibilang ini tiket kamu nak. Itu saya kasih 5.000 baru, 5.000 baru, 5.000 baru. Ini tiket kamu nak. Beliau Bapak Yahweh isi tiket saya di dalam amplop warna putih. Simpanlah tiket ini, jaga tiket ini baik-baik nak. Langsung saya ngambil tiket, malaikat antar saya pergi lihat tempat penampungan mayat itu. Seperti di bawah bumi begitu, bawa saya di situ. Sampai di situ manusia yang jutaan yang tadi antrean saya itu sudah jadi mayat semua. Udah pakai itu kain warna putih semua sudah jadi mayat. Itu termasuk saya juga jadi mayat. Saya di depan itu maksudnya sebenarnya saya sudah meninggal. Gitu. Tapi saya di depan mayat saya itu roh saya melayang-layang gini di atas perut saya. Langsung malaikat berbicara, dia kan malaikat bilang pengumuman. Saya baca nama-nama sesuai dengan identitas di KTP masing-masing. Nama siapa yang saya baca berarti dia balik ke bumi, hidup yang kedua kali di bumi. Nama saya yang dibaca. Langsung roh saya itu kan terbang ke atas. Dari bumi itu seperti itu. Ke atas. Bawa saya di gunung yang begitu tinggi. Gunungnya berlapis-lapis. Turun naik gini. Baru gunung itu gersang, kering. Di samping-samping itu gemuruh angin gelombang. Saya lihat di atas begini. Awan di atas begini. Saya mau pegang awan begini. Tapi di atas awan ada langit. Saya mau pegang aja begini. Tinggal sedikit aja. Awan baru langit. Sementara saya mau balik, mau lewat mana? Itu gemuruh angin, gelombang di samping itu semua. Saya teriak, Tuhan, saya mati di sini. Langsung malaikat langgar samping saya, di belakang saya, tepuk bahu saya. Kamu diam, ikut saya. Langsung air laut yang gemuruh gelombang itu kering, cetek. Langsung saya ikut dia. Mau dekat, roh saya mau masuk di tubuh saya, malaikat bilang jaga tiket itu baik-baik. Langsung roh saya masuk, langsung saya seperti orang gimana itu. Langsung saya bangunin istri, saya menceritakan. Setelah itu, Bapak Yahweh memperlihatkan saya apa saja. Memperlihatkan gelap dengan terang. Kamu memperlihatkan gelap dengan terang. Saya berdiri di tengah-tengah. Jadi ada satu cowok itu gelap. Itu orang yang punya ilmu-ilmu lah. Ada malaikat di sebelah kanan, saya di tengah-tengah. Orang cowok yang gelap itu, dia mau santet saya, langsung malaikat langsung dengan terang itu langsung dia rubuh di depan saya. Langsung malaikat berbicara dengan Roh Kudus. Kamu mau ini yang terang? Saya bilang saya mau. Tapi ada aturannya, 3 opsi. Apa itu 3 opsi? Harus jangan minum, jangan merokok, jangan bermain cewek. Nah, itu.
Saya bilang, saya mau. Dan pada saat itu juga, Tuhan datang kepada istri saya juga. Jadi sebelum Tuhan, Bapak Yahweh, Tuhan Yesua memberikan kuasanya, anugerah, talenta yang ada di tubuh saya dengan tangan saya ini, istri saya udah lihat dan menyampaikan kepada saya. Istri saya bilang, Pak, saya lihat ada orang yang mau santet kamu, tapi waktu berjabatan dengan kamu, orang itu berjabatan langsung seperti strom keluar dari tangan saya, langsung orang itu rontok, rubuh, dan seperti di tangan saya itu keluar sinar, cahaya yang begitu terang. Ternyata Bapak Yahweh kasih saya yang itu, yang pertama kali. Jadi orang yang punya ilmu, roh-roh jahat, setan-setan di tubuhnya jabat, sampai sekarang jabat tangannya saya langsung, jantungnya lemas itu, tubuhnya seperti strom dinamo, strom ajar di badan-badannya. Jadi mulai di situ, pada saat itu ada mata saya karena udah bisa lihat. Jadi ada teman saya, seorang hamba Tuhan juga, dia kan mungkin ada proyek, ajak saya. Itu proyek itu dari seorang Habib yang besar, punya nama di Jakarta. Salah satu organisasi yang begitu pengaruh di Jakarta, tapi udah dibubarkan. Jadi pada waktu awal pertama kali, karena dia jabat tangan dengan saya, dia punya ilmu. Mungkin karena jantungnya lemas, strom ajar di badan-badannya, mungkin dia pikir Bung Lambertus ini punya ilmu mungkin di tubuhnya mungkin. Jadi pada waktu saya pulang malamnya, habis berdoa, jam 10 Maya, habis berdoa, saya lihat. Langsung saya habis berdoa, saya bilang sama istri saya, Habib ini mau santet saya. Pas saya habis berdoa, saya lihat itu awan tembaga masuk di rumah saya. Gelap, awan tembak itu gelap. Langsung jarak 3 meter dari atas langsung terang jembut. Tahu! Langsung saya lihat di sebelah kiri orangnya rubuh jungkir balik di rumahnya. Langsung saya miss call dia. Langsung Habib itu langsung telepon balik saya. Langsung saya bilang, Bib, jangan main dengan Tuhan saya loh. Tuhan saya, Yesua Masiah, mati kamu nanti. Oh begitu ya saudaraku, begitu ya saudaraku. Saudaraku. Jadi dia semakin itu saya menangis dia. Jangan coba-coba, langsung dia bilang sama saya, oh berarti Injil itu. Saya bilang, Injil yang mana dulu? Injil Barnabas itu palsu. Oh begitu ya, begitu ya. Nah, sampai sekarang dia dengan saya seperti saudara. Sempat menyebut nama Yesua di rumahnya juga, dan sempat ya bertengkar sama istrinya juga, sempat bicaranya juga, tapi itu ya itu. Setelah itu kejadian, ya dia udah anggap saya saudara. Jadi dia ajak saya ketemu di rumahnya. Itu kan orang-orang radikal semua, tetapi ya dia juga udah bertobat juga. Dan pada waktu itu juga ada tetangga sebelah rumah saya. Rumah cuma beda gang aja. Jadi mungkin dia punya ilmu di tubuh, berjabat tangan. Dan saya juga seperti Habib juga. Mungkin dia pikir saya punya ilmu di tubuh saya. Baru bicara dengan dia yang buat kopi, kita minum sama-sama. Setelah kita berpisah, saya masuk berdoa. Habis berdoa saya lihat, wah, saya bilang sama istri saya, Ma, ini Pak Haji mau santet saya nih. Mau. Istri saya bilang, benar kan? Setelah habis ngomong langsung 2 jin muncul dari gelap, langsung jarak 3 meter, terang jemput. Saya lihat sebelah kiri dia jungkir balik di rumahnya, karena rumahnya cuma di sebelah saya nih, jungkir balik. Saya lihat dia tahan dadanya kan, sakit kan, tahan dadanya. Langsung saya bilang sama istri saya, nanti esok pagi pagi harinya saya suruh istri saya duluan keluar, di luar baru saya ikut duluan. Dia lagi duduk di depan rumah dengan dua orang. Saya bilang, Pak Haji,
baik. Tidak jawab. Dia mungkin dalam hatinya, gara-gara kamu saya jatuh, hampir saya rontok di bawah. Ya kan? Tapi di situ saya tidak berbicara di situ. Pada waktu siangnya, saya lihat dia keluar, saya ikut dia. Dia mau beli obat di apotek. Padahal itu baru lebaran tahun kemarin. Jadi 7 hari dia buat lebaran di Jakarta. Dia mau pulang ke kampung halamannya untuk buat lebaran. Jadi malam itu dia santet saya. Dan saya ikut dia. Langsung saya langgar belakang, saya megang bahunya, saya bilang, Pak Haji, orang Ambon sudah tidak jahat, orang Ambon sekarang baik. Saya ini sekarang sudah baik karena Tuhan saya, Yesus Mesias, ajar saya yang baik. Jangan Pak Haji santet saya loh. Pak Haji santet, itu Tuhan saya, Tuhan Yesus Mesias. Langsung dibilang, oh berarti sama dong. Sama maksudnya. Injil ya, saya bilang ya. Injil Barnabas itu palsu. Kalau Tuhan yang benar itu Tuhannya Abraham dan orang Israel. Nah, setelah itu mulai Tuhan kasih saya lebih dahsyat lagi. Penglihatan apa aja. Jadi waktu mulai Yahya Wailonin itu saya bernubuat itu. Saya bilang tinggal berapa hari lagi dia. MKC juga. Saya lihat, saya udah bilang sama hamba-hamba, Tuhan saya mau termasuk artis apa Deddy Corbuzier itu sakit itu, saya udah bilang, saya udah lihat dulu banyak itu. Nubuatan untuk mau gempa, kejadian situ semua terjadi. Itu semua terjadi semua. Jadi saya diproses. Jadi pada saat itu seperti saya buat kesalahan aja, Bapak Yahweh negur saya. Jadi kalau orang benar-benar kalau jumpa pribadi dengan Tuhan, kalau istilahnya apa, saya ini aja lihat cewek aja, lihat aja itu Bapak Yahweh negur saya. Bapak Yahweh negur aja. Jadi saya ini sebelum kejadian Bapak Yahweh sudah bilang saya. Terjadi banyak sekali. Contohnya, sebelum 3 hari itu Bapak Yahweh udah bilang saya. Teman saya juga hamba Tuhan ajak saya, bilang saya ada pekerjaan nih di Bandung, tapi nagih utang, tapi kamu ikut cuma berdoa aja. Tapi Bapak Yahweh udah memperlihatkan saya minuman wanita semua. Benar. Sampai di sana saya dijebak oleh teman-teman saya nih. Itu sempat karunia yang Bapak Yahweh kasih, sempat ambil lagi. Saya berdoa, saya menangis, Bapak Yahweh, Tuhan Yesus, tolonglah anakmu ini. Kembalikan itu kepada saya. Saya mau benar-benar hidup ikut Bapak Yahweh ke jalan yang terang, jalan yang benar. Lewat seminggu, masuk lagi tuh, saya rasa masuk di tubuh saya. Disitulah saya proses. Jadi mau kejadian apa, Tuhan sudah bilang saya antisipasi. Disitulah saya mulai proses. Jadi seperti yang mau bulan Desember itu, Bapak Yahweh memperlihatkan untuk saya itu, Bapak Yahweh memperlihatkan itu orang santet saya dari seluruh dunia mau santet saya. Lalu ada anak-anak teriak bilang, ini lawan Palambertus. Langsung mereka mau santet saya begini. Yahweh, Bapak Yahweh teriak, banting raket kamu tuh, sebut nama saya, langsung saya sebut. Dalam nama Yesus masih itu mereka langsung terangkat ke atas semua, mereka jatuh angus semua. Tapi ada tapinya. Tuhan bilang, jangan mengambil barang orang, jangan mencuri. Itu nyata. Wanita itu. Jadi saya diproses sama Bapak Yahweh. Masalah rokok juga. Jadi waktu itu kan saya bilang sama istri, saya udah tidak merokok, tapi setiap malam itu jam 12 itu saya keluar, isap 1 batang. Tiba-tiba saya di luar ini,
Jam 12 saya mau masuk berdoa. Saya habis merokok, saya masuk. Ada yang ketuk pintu, suara cewek. Bung, bung, jangan merokok, asap rokok masuk di rumah. Langsung saya buka pintu, tidak ada orangnya, tapi itu suara Roh Kudus. Nah, pada waktu tahun 2021 Natal itu ada saudara-saudara dari Maluku tangan kanyanya Hercules di Kelapa Gading, mereka telepon saya, tapi saya udah bertobat kan, telepon saya bilang, Jeff, ada Natal. Iyo, saya bilang, nanti saya ke sana Kelapa Gading. Disitulah, ya namanya teman-teman ini kan, ya namanya si jahat juga lah. Udah, terpaksa saya minum minuman dari Maluku tuh, dua gelas, 2 kali, tapi sedikit-sedikit. Itu esoknya saya pulang, malamnya jam 10 saya berdoa tuh, Bapak Yahweh muncul di depan saya tuh setengah badan. Jadi saya tahu wajahnya. Muncul di depan saya itu setengah badan, berarti setengah badan, enggak, tidak pakai baju, setengah badan tidak pakai baju, berarti saya sudah setengah-setengah kepada beliau, Bapak Yahweh. Itu nyata. Jadi saya diproses terus. Bulan Desember juga Bapak Yahweh memperlihatkan untuk saya bahwa saya di satu tempat itu di sorga itu. Itu rumah mewah semua. Bapak Yahweh bilang, ini rumah kamu. Kok rumahnya mewah, kok di atas bumbungan itu kan masih pakai kayu-kayu hitam-hitam begitu, masih pakai paku. Pas satu wanita ada berdiri begini, balik muka begini, mantan saya berarti. Bapak Yahweh bilang, jangan coba-coba cewek. Jadi saya diproses terus. Jadi kalau orang dapat anugerah, talenta begini, mujizat, itu kalau tidak pelihara, kalau maki ini, itu tidak, itu tetap Bapak Yahweh ambil. Jadi saya ini diproses. Jadi Bapak Yahweh suruh saya itu 10 hukum Taurat itu benar-benar disuruh saya menjalankan itu. Bapak Yahweh, saya tanya Bapak Yahweh, saya mau berpuasa. Bapak Yahweh bilang, tidak usah berpuasa. Orang berpuasa, tapi kalau mulutnya ini caci maki keluar sama aja. Suruh saya baca di Yesaya 58 itu. Yang bisa lihat orang miskin, orang telanjang, itu nyata. Dan saya diproses terus, saya diproses dari sampai saya tinggalkan semua. Nah, tanggal 31 setelah apa? Setelah belum gempa Cianjur itu, saya ke Kelapa Gading siang-siang. Orang banyak di depan Indomaret, saya bilang, siap-siap Pulau Jawa gempa, karena tadi sore Tuhan saya, Yesua Masias sudah bilang saya. Di situ orang banyak lihat saya, mungkin bilang saya orang gila. Lewat 2 hari gempa, saya muncul, mereka bilang, Bung, gila ya, benar ya. Ya saya bilang, jangan minta terima kasih kepada saya, minta terima kasih kepada Tuhan saya, Yesua Masias. Lalu lewat berapa hari lagi waktu bom meledak di Bandung itu kan, di Polsek itu, saya ke sana jam 2 sore, saya bilang jam 2 sore, Tuhan saya bilang saya, siap-siap bentar malam atau esok bom meledak di Pulau Jawa, esok pagi meledak. Saya muncul, gila, disitulah saya menemukan, tapi pada waktu itu, Tuhan udah memperlihatkan kepada saya menemukan, ada satu bapak, kakinya sebelah kanan itu, dia jatuh dari bangunan karena dia tukang bangunan, umurnya udah 57. Jadi kakinya itu udah 1 tahun 7 bulan tidak sembuh-sembuh karena dokter udah vonis tidak bisa berjalan lagi karena tempurungnya itu kan udah hancur semua. Udah hancur semua. Lalu banyak orang sih, dia kan agama seberang. Saya bilang, Pak, mau nggak Bapak kakinya sembuh berjalan di sini? Tapi saya mendoakan dengan nama Tuhan saya, Yesua Masias. Dia bilang, tidak masalah Bung, yang penting saya sembuh. Saya bilang, kamu sembuh, Tuhan Yesua Masias sembuhkan saya sekarang. Sekarang langsung gitu, orang banyak, saya langsung, dalam nama Yesua Masias, langsung dia berdiri, gici-gici sekarang sudah berjalan seperti biasa. Lalu dia bilang di saya, Bung, ada di dekat rumah saya,
orang Batak tapi pendeta. Dia udah doakan saya ulang-ulang, tapi dia pukul kaki-kaki saya ini sakit, tapi tidak pernah sembuh-sembuh. Saya bilang kan, bukan Tuhan Yesus yang manggil dia untuk jadi pendeta, tapi kan dia yang sendiri jadi pendeta. Kalau saya dipanggil oleh Bapak Yahweh, dibilang saya percaya, saya percaya. Jadi seperti anugerah talenta yang ada tubuh saya dengan tangan sebelah kanan ini, hampir orang di Kelapa Gading yang punya ilmu semua itu mengakui semua. Lalu saya bilang, saya ini kalau kalian mau, itu yang saya keluarkan dari tubuh-tubuh kalian, karena kalian ini kan iblis menipu kalian sendiri. Iblis itu mencari temannya untuk sama-sama di sana. Cuma ada yang jawab saya untuk jaga diri. Ada satu wanita itu orang Brebes. Wanita itu sakti di Kelapa Gading itu ilmunya minta ampun. Dia itu untuk santet-santet cowok-cowok. Jadi itu dia cowoknya 5 orang itu. Waktu pertama dia mengakui terus terang di saya. Waktu dia jabat tangan dengan saya, langsung dia kan rontok itu, lemas, langsung dia duduk seperti badannya strom di ajar badan-badannya. Setelah itu dia panggil saya Bapak Pendeta, tapi saya bukan Bapak Pendeta. Ketemu saya di mana aja banyak orang, dia bilang itu bukan pendeta abal-abal. Saya bilang saya bukan pendeta. Saya ini kan cuma penginjil. Jadi disitulah setiap hari saya bekerja menginjili orang. Ini baru pertama kali saya bersaksi di YouTube ini. Baru pertama kali di channel non KT di Amerika. Dan Tuhan memperlihatkan saya itu lebih banyak lagi. Dan tadi sore juga saya ada di undang juga untuk esok saya pergi, mereka ajak saya bergabung sama dengan mereka untuk melayani. Katanya ada dokter, saya orang wanita dokter, tapi dia kan penyakit payudara, mau dioperasi. Saya tidak mengenal mereka. Tiba-tiba kan yang dulu yang bantu saya Bung Rudi kan, yang itu bantu saya dengan istrinya, telepon saya bilang esok pagi kita pergi melayani di sana. Dengan ada satu di mana itu anak itu dapat mujizat juga, cuma tiba-tiba blank, dia sakit sampai sekarang ini. Lalu saya bilang saya siap. Dan pada saat mata saya sudah sembuh itu, yang berdekatan rumah saya itu berpikir, kok matanya bisa lihat lagi? Padahal mereka malah dalam hatinya berdoa supaya saya kan tidak melihat lagi. Anak-anak saya bilang saya semua, bilang mudah-mudahan bapak kamu itu tidak bisa melihat selama-lamanya. Lalu anak-anak saya jawab cuma diam, tersenyum aja. Mereka bilang saya, karena mungkin dulu kan saya belum bertobat. Saya kan ya begitulah sifatnya, orang seberang lah. Tapi di situ Bapak Yahweh, Tuhan Yesus Masiah tangkap saya. Di situ saya diproses. Dan pada waktu itu juga saya pernah masih merokok juga. Itu saya lihat jelas juga tuh. Saya masih merokok, Tuhan datang lagi kepada saya. Itu seperti mereka tangkap jabat. Mereka tangkap saya, bawa di satu ruangan besar begitu. Itu seperti mereka pakai pakaian Romawi begitu. Tangkap saya, mereka ikat saya. Langsung saya bilang, saya kenapa diikat? Dia bilang, ya kamu diikat karena kamu punya kesalahan. Saya lihat di belakang saya mereka udah buat peti mati. Langsung saya bilang, ini untuk apa? Peti mati ini untuk siapa? Untuk kamu. Kamu kan janji-janjinya berbohong semua. Disitulah rokok 2 bungkus muncul di situ. Berarti jangan merokok. Karena saya
bilang di istri saya berdoa bilang saya tidak merokok lagi, tapi Bapak Yahweh punya mata di mana-mana. Bapak Yahweh luar biasa. Disitulah saya tinggalkan semua. Rokok, tidak minum lagi, caci maki, apa semua saya tinggalkan semua. Dengan pada satu saat itu juga, saya juga pada saat itu juga masih merokok juga, sembunyi-sembunyi. Itu malaikat bawa saya di satu tempat. Itu satu tempat itu satu kampung besar itu, itu kampungnya saudara-saudara kita orang seberang semua. Itu saya mau mencari jalan raya, jalan lurus saja tidak ada. Jalan itu semua sempit, gang, belok kiri, belok kanan. Jadi belok kiri, belok kanan. Itu memang yang di seberang itu, saya lihat sendiri. Lalu itu Roh Kudus bekerja sama dengan saya, kalau kamu tidak bertobat, kamu seperti ini, dapat jalan begini. Tapi saya bilang, saya mau hidup di jalan yang terang, jalan yang lurus. Saya jalan di depan begini, jalan raya begitu besar. Dan malaikat juga antar saya. Saya untuk lihat jalan sempit itu. Jadi waktu mereka antar saya itu jalan yang lebar itu, jalan udah buat tapi buat jalan baru lagi lebar. Itu jalan lebar itu. Setelah jalan perjalanan jauh, setelah sampai Kalimati, saya bilang saya punya perjalanan masih jauh. Mereka bilang itu menyeberang Kalimati itu. Kalimati, hei, kok saya bilang menyeberang Kalimati? Tidak ada jalan. Mereka bilang kamu menyeberang jalan Kalimati. Saya menyeberang, saya bilang jalannya di mana? Mereka itu batu karang yang berdiri itu ada jalan. Saya nempel mata saya begini, benar jalan itu di dalam itu kan jalan sempit itu bulat, baru saya semakin lihat itu bercahaya seperti warnanya emas, cahaya begitu saya lihat semakin jauh, dilihat semakin jauh. Itu namanya jalan sempit. Di bawah saya lihat semua itu. Jadi luar biasa Tuhan Yesus Mesias kepada saya. Terima kasih. Kesaksian saya sampai sini karena sudah 1 jam. Tuhan Yesus Mesias memberkati kita semua.